sampai detik ini Protestan-Protestan yang sering nongol ke TV-TV saya ingat, hujatan Anda terhadap gereja Katolik ujung-ujungnya menghujat Tuhan Yesus. Konsekuensinya Anda menghujat Tuhan. Serangan Anda terhadap Maria konsekuensinya menyerang Tuhan sendiri. Kalian itu protes kepada Tuhan. Seperti iblis protes kepada Tuhan kan. Kamu pikir kamu ada serang orang-orang Katolik, pada itu kamu serang Tuhan sendiri. Santo Allegro berpikir gereja Katolik itu sama dengan Tuhan, sehingga menganggap siapa yang menghujat Katolik menghujat Tuhan. Oke, baik teman-teman. Kita lihat apa yang disampaikan oleh pastor tersebut. Nah, apa yang disampaikan oleh Pastor Allegro itu sebenarnya adalah dia sedang mengganti atau mensubstitusi Tuhan Yesus dengan lembaga gereja, dengan lembaga gerejawi. Nah, ini yang seringkali kita lihat dalam kehidupan teologi gereja itu disebut sebagai eklesiolatri, artinya pengidolaan kepada gereja. Teman-teman, hal ini mengacu pada situasi di mana seseorang memberikan kedudukan atau otoritas yang hanya layak bagi Kristus kepada lembaga gereja, struktur atau tradisinya. Nah, apa yang dilakukan oleh Pastor Allegro tadi artinya menyamakan Tuhan Yesus dengan lembaga gereja. Ya, ini yang merusak ya, teman-teman. Jadi eklesiolatri atau dari kata latria itu belakangnya, eklesio gereja, latris adalah penyembahan, sederhananya adalah pengidolaan atau penyembahan kepada gereja. Jadi Pastor Allegro sedang memberikan kedudukan atau otoritas yang hanya layak bagi Kristus kepada lembaga gereja, dalam hal ini gereja Katolik. Jadi dia menyamakan gereja Katolik dengan Tuhan Yesus. Injil berkata dalam Galatia 1 ayat 8, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang keliru, yang salah. Nah, otoritas yang hanya layak bagi Kristus dia berikan kepada lembaga gereja, kepada struktur atau tradisinya. Nah, mari kita lihat pandangan teologis bapak-bapak gereja mengenai hal ini. Sebelumnya, saya ingin membaca dari Kolose, teman-teman. Kita akan melihat di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi Alkitab menjadi fundamental bagi kita dengan sifat kanonikalnya. Yang pertama adalah sifat otoritas. Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Pernyataan ini merujuk kepada the divinity of Jesus Christ. Tidak ada yang lain. He is the head. Dia adalah kepala. Yesus dalam Efesus 5:23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kemudian pastor ini menyamakan gereja dengan Yesus Kristus, itu adalah sebuah penghujatan sendiri. Nah, mari kita lihat Kristus sebagai kepala gereja disampaikan oleh Irenaeus dari Lyon. Irenaeus menekankan bahwa Kristus adalah kepala gereja dan gereja hanyalah tubuh yang dipimpinnya. Menggantikan peran Kristus, pribadi Kristus, the personality of Jesus Christ dengan lembaga, struktur atau pribadi adalah penyimpangan dari iman Kristen yang sejati. Nah, teman-teman, kita bisa melihat di sini apa yang ditulis oleh Irenaeus di dalam buku Against the Heresies, buku 5 bab yang ke-20 dikatakan, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat berdiri tanpa kepala, yaitu Kristus sendiri yang mempersatukan dan menguduskan semua anggotanya. Jadi ini berani sekali dan lancang sekali pastor ini mensubstitusikan pribadi Kristus, the personal of Jesus, Tuhan Yesus, dengan lembaga gereja. Nah, yang kedua, teman-teman, jadi sebenarnya pandangan teologis gereja hanya berfungsi sebagai alat atau sarana untuk membawa umat kepada Kristus, bukan menjadi tujuan itu sendiri. Jika gereja, dalam hal ini konteksnya Katolik, dianggap sebagai pengganti Kristus, maka kehilangan esensi sama sekali. Nah, ini yang juga dilakukan oleh Pastor Allegro ini. Yang kedua, teman-teman, kita melihat bahaya penyimpangan dari otoritas Kristus. Bapak gereja Agustinus dari Hippo
itu berkata, mengingatkan bahwa otoritas gereja tidak boleh melampaui atau menggantikan otoritas Kristus dalam the city of God. Ia berkata, kerajaan Allah tidak dibangun di atas manusia, tetapi di atas Kristus. Jika kita mulai memuja lembaga dan bukan kepala kita, it means Jesus, Kristus, maka kita telah berpaling dari tujuan akhir iman kita. The city of God, buku 19, bab yang ke-23. Artinya apa? Teman-teman, mengganti Kristus dengan lembaga gereja artinya menciptakan apa yang disebut oleh Agustinus sebagai kerajaan manusia, di mana manusia menjadi pusat bukan Allah. Dan ini adalah idol sendiri, ini adalah berhala. Jadi pastor ini sementara mengajarkan eklesiolatris, menyembah gereja, menyamakan Tuhan Yesus Juru Selamat sebagai yang fundamental, itu dengan lembaga gereja, dengan hierarki, dengan struktur. Nah, ini bertentangan dengan apa sendiri yang diajarkan oleh dua bapak gereja, yang tadi Irenaeus dan kemudian oleh Agustinus dari Hippo. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah hubungan dengan Kristus. Konteks pernyataan Allegro tadi, ya, itu harus dipahami juga dalam perspektif hubungan dengan Kristus. Bapak gereja Yohanes Chrysostomus mengatakan, menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Kristus. Dalam salah satu homilinya, ia memperingatkan bahaya menempatkan ritual, praktek penyembahan di dalam gereja dan di dalam lembaga di atas iman kepada Kristus. Kristus memanggil kita kepadanya bukan kepada dinding-dinding gereja atau struktur manusia. Semua ritual harus mengarahkan hati kepada Kristus, bukan menjadikan gereja itu sendiri sebagai tujuan. Kita dapat membacanya di dalam The Homilies on the Gospel of the Matthew, homili 50. Jadi, substitusi Kristus dengan gereja ini menyebabkan pengaburan hubungan yang langsung manusia dengan Juru Selamat. Sehingga dalam ketiga apa yang disampaikan Pastor Allegro tadi, mensubstitusikan pribadi Tuhan Yesus dengan gereja, maka hubungan dengan Tuhan itu bukan lagi hubungan yang dinamis antara pencipta dengan ciptaan, tapi hubungan yang mekanikal karena lembaga gereja. Nah, ini yang perlu diperingatkan. Mensubstitusikan Kristus dengan gereja menyebabkan pengaburan hubungan langsung manusia dengan Juru Selamat. Gereja adalah sarana untuk mempertemukan manusia dengan Allah, bukan pengganti Allah. Karena dia menyamakan tadi, ketika orang menghujat gereja Katolik itu berarti menghina Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pandangan yang keliru dari seorang pastor. Kesimpulannya, secara teologis, eklesiolatris adalah bentuk penyimpangan iman yang mengaburkan peran utama Kristus sebagai kepala gereja. Jadi pastor ini sementara melakukan, bahkan menyampaikan, mengajarkan eklesiolatri, yang adalah bentuk penyembahan berhala, penyimpangan iman yang mengaburkan peran utama Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Para bapak gereja, Irenaeus, Agustinus, Chrysostomus memperingatkan bahaya ini dengan menekankan bahwa gereja adalah tubuh, bukan kepala. Kepala adalah Yesus Kristus. Kristus adalah pusat iman, bukan lembaga gereja, hierarki struktur, dan berbagai tradisi lainnya. Hubungan pribadi dengan Kristus harus dijaga, melampaui formalitas struktur gerejawi. Akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita tetap beriman kepada Yesus Kristus dan tidak jatuh kepada eklesiolatri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.